Salam Bapak Ibu, saudari yang terkasih dimanapun berada. Salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berpegang hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berpegang hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena
mujizatmu di hidupku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk berteduh diri sebentar untuk kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, Allah dalam ketritunggalan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh sangat berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan saat ini. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami datang dan memohon kepada di surga. Amin. Bacaan Alkitab yang saya ambil pada pagi hari ini terambil dari kitab pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat yang 12 sampai dengan 34. Nah, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah inti dari iman Kristen. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa historis, tetapi juga adalah peristiwa teologis. Karena itu Paulus dalam kitab pertama Korintus 15 dengan tegas menyatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita dan sia-sialah iman kita. Kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan kita, fondasi keselamatan kita, dan kemenangan kita atas dosa dan maut. Namun, berita kebangkitan ini tidak sedikit pula orang atau kelompok atau golongan tertentu yang menolaknya. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk mendalami teks ini dalam dua bagian. Bagian yang pertama, kita akan melihat para penolak kebangkitan Kristus. Dan bagian yang kedua, kita akan merenungkan tiga kebenaran utama dari kebangkitan Kristus yang membawa perubahan mendasar dalam hidup kita. Bagian yang pertama, Ibu Saudari yang saya kasih dalam Kristus. Berita tentang kebangkitan Kristus mendapat respon yang beragam dari manusia. Ada yang menerima dan ada pula yang menolaknya. Dalam teks bacaan kita tadi, Paulus berusaha untuk meyakinkan orang-orang percaya di Korintus tentang kebangkitan Kristus, bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang betul-betul terjadi. Nah, itu ketika dia berbicara tentang kebangkitan Kristus ini, dia hendak melawan beberapa konsep yang secara terang-terangan menolak kebangkitan Kristus dan berdasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, alasan mereka, penolakan terhadap kemungkinan kebangkitan tubuh secara fisik. Nah, penolakan ini lahir dari pengaruh konsep filsafat Yunani, khususnya Platonisme. Ia mengatakan bahwa tubuh jasmani adalah dunia materi yang bersifat sementara, sedangkan jiwa itu bersifat ilahi. Karena itu tubuh dianggap sebagai penjara jiwa. Kematian menjadi semacam jalan pembebasan bagi jiwa dari tubuh yang bersifat materi, tidak sempurna, dan kembali kepada dunia ide yang sempurna dan ilahi. Tidak hanya dari konsep filsafat Yunani, Platonisme, kelompok Saduki dalam Yudaisme klasik. Kalau nanti kita lihat dalam konteks perjanjian baru, kelompok Saduki adalah salah satu sekte dalam Yudaisme yang secara eksplisit menolak konsep kebangkitan tubuh. Karena nanti kita lihat percakapan mereka dengan tulis di kitab Injil Matius 22 sampai 22 ayat 23. Nah, dalam teks yang tadi kita baca, Paulus bertanya
jikalau Kristus diberitakan bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 12 mengatakan demikian. Nah, Paulus mau menegaskan bahwa jika tidak ada kebangkitan tubuh, maka Kristus sendiri tidak mungkin bangkit. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman Kristen menjadi sia-sia. Kita baca ayat 14 mengatakan demikian. Karena itu kebangkitan Kristus adalah bukti nyata bahwa tubuh jasmani akan dibangkitkan dan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ayat 20 dari bacaan kita mengatakan demikian. Yang kedua, penolakan bahwa kebangkitan tidak relevan bagi keselamatan. Memang ada kemungkinan sebagian jemaat Korintus berpikir bahwa keselamatan cukup diperoleh melalui iman saja tanpa perlu percaya pada kebangkitan tubuh. Dalam pandangan ini, kebangkitan dipandang sebagai sebuah tindakan simbolis atau sekedar gambaran rohani, bukan peristiwa historis dan fisik yang nyata. Nah, pandangan ini dilahirkan dari kelompok Gnostik sekitar abad 2 sampai 4. Percaya bahwa dunia materi adalah jahat dan keselamatan hanya dicapai melalui pengetahuan atau gnosis, rahasia tentang realitas spiritual. Mereka menolak kebangkitan tubuh karena tubuh dianggap sebagai penjara bagi jiwa. Dalam pemikiran gnostik, kebangkitan lebih dipandang sebagai kebangkitan spiritual dalam tanda petik atau pencerahan rohani, bukan kebangkitan tubuh yang nyata. Injil Thomas yang merupakan sebuah teks gnostik itu menggambarkan Yesus sebagai pembawa pengetahuan spiritual, tetapi tidak menekankan kebangkitan tubuh. Bukan hanya gnostik, saksi-saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus tidak bangkit secara fisik, tetapi secara rohani sebagai makhluk roh. Mereka menolak kebangkitan tubuh fisik Yesus dan percaya bahwa tubuhnya dihilangkan oleh Allah. Karena itu, ketika ada pandangan-pandangan demikian, salah seorang bapak gereja, Irenaeus, menolak keras pandangan gnostik. Ia menegaskan bahwa kebangkitan Kristus bersifat fisik dan historis. Nah, bagaimana tanggapan Paulus? Kita lihat, Paulus menegaskan dalam ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Paulus menekankan bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa karya penebusan Kristus di salib telah diterima oleh Allah. Dan bahwa kebangkitan memberikan pengharapan akan keselamatan yang utuh, termasuk kebangkitan tubuh. Jadi kalau kita baca dalam ayat 20 sampai 22 mengatakan demikian. Yang ketiga, penolakan bahwa kebangkitan hanya berlaku bagi Kristus, bukan bagi orang percaya. Memang ada kemungkinan bahwa mereka menerima Kristus setelah dibangkitkan. Ini konsep kepercayaan yang ada. Tetapi mereka menolak gagasan bahwa orang percaya juga akan dibangkitkan. Hanya Kristus yang dibangkitkan, orang percaya tidak. Ini mencerminkan pengaruh pemikiran yang tadi, gnostik. Ia menganggap keselamatan hanya bersifat rohani, bukan fisik. Untuk soal ini, Paulus kasih tahu kepada mereka. Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena itu Paulus menggunakan analogi Adam dan Kristus untuk menegaskan bahwa seperti dalam Adam semua orang mati karena dosa. Demikian pula dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa orang percaya juga suatu kali kelak akan dibangkitkan. Yang keempat, penolakan berdasarkan ketidakmungkinan secara rasional atau ilmiah. Dalam konteks pemikiran rasionalis dan empiris, kebangkitan Kristus dianggap mustahil karena bertentangan dengan hukum alam dan pengalaman manusia. Bahkan di zaman modern banyak orang yang menolak kebangkitan Kristus
karena dianggap tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah dan logika manusia. Saya mengajak untuk melihat dalam era pencerahan sekitar abad 17 sampai 18. Banyak pemikiran modern mulai meragukan kebangkitan Kristus karena dianggap bertentangan dengan prinsip rasional dan hukum alam. Saya menyebutkan beberapa tokoh besar seperti David Hume, seorang filsuf empiris, menolak mujizat dan kebangkitan sebagai peristiwa yang bertentangan dengan pengalaman manusia dan hukum alam. Bukan hanya David Hume, Immanuel Kant pun menekankan bahwa kebangkitan Kristus hanya memiliki makna moral dan simbolis, bukan sebagai peristiwa historis dan fisik. Pemikiran ini mempengaruhi perkembangan teologi liberal yang menafsirkan kebangkitan sebagai kebangkitan iman atau kesadaran moral di antara para murid, bukan sebagai kebangkitan tubuh yang nyata. Berhadapan dengan ini, kita melihat tanggapan Paulus yang menjadi dasar dan fondasi bagi orang percaya. Paulus tidak berusaha untuk membuktikan kebangkitan dengan logika manusia, tetapi menekankan kesaksian rasuli dan karya Allah yang melampaui akal manusia. Karena itu Paulus berkata dalam pertama Korintus 1 ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Kebangkitan Kristus adalah karya supranatural Allah yang melampaui pengertian manusia, tetapi menjadi dasar iman Kristen yang kokoh dan yang sejati. Yang kelima, penolakan bahwa kebangkitan adalah mitos atau legenda belaka. Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa kebangkitan Kristus adalah cerita yang direkayasa oleh para murid atau hanya mitos yang berkembang dalam tradisi Kristen. Teori ini juga muncul dalam teori kritis modern yang berusaha menjelaskan kebangkitan sebagai simbol harapan, bukan peristiwa historis yang nyata. Salah seorang tokoh, Rudolf Bultmann, menyatakan bahwa kebangkitan adalah mitos yang perlu didemitologisasi untuk menemukan makna eksistensialnya. Menurut Bultmann, kebangkitan Kristus adalah pengalaman iman dalam hati para murid, bukan peristiwa sejarah yang nyata. Kebangkitan dipandang sebagai simbol kebangkitan kesadaran rohani, bukan kebangkitan fisik. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8 menegaskan, kesaksian rasuli tentang kebangkitan menyebutkan secara spesifik penampakan Kristus kepada Kefas atau Petrus, para rasul, lebih dari 500 saudara, Yakobus, dan akhirnya kepada Paulus sendiri. Paulus menekankan bahwa banyak saksi masih hidup pada saat ia menulis surat ini, sehingga kesaksian mereka dapat diverifikasi secara historis. Nah, Bapak Mama Saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat apa pendapat Calvin tentang kebangkitan. Calvin menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar dari pengharapan Kristen. Ia berkata, jika kebangkitan Kristus tidak benar, maka keselamatan kita runtuh. Sebab kemenangan atas dosa dan maut bergantung pada kebangkitannya. Bukan hanya Calvin. Karl Barth menyebut kebangkitan Kristus sebagai peristiwa utama yang membuktikan bahwa Allah tidak hanya menanggung dosa dunia, tetapi juga mengalahkan maut dan membuka jalan hidup baru. Nah, Bapak Saudari yang saya kasih dalam Kristus, itu beberapa catatan mereka yang menolak, tapi juga kita mendapatkan kekuatan terhadap keberatan-keberatan itu. Baik itu dari Paulus maupun juga dari beberapa teolog yang sudah kita ingatkan tadi. Nah, kita masuk pada bagian kedua tentang 3 kebenaran arti tentang kebangkitan Kristus. Kebenaran pertama, bahwa kebangkitan Kristus membuktikan kemenangan atas dosa dan maut. Paulus berkata dalam surat pertama Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar
ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus adalah bukti nyata bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Karena itu Calvin menekankan bahwa kebangkitan Kristus adalah tanda bahwa karya penebusan di kayu salib telah diterima sepenuhnya oleh Allah. Kematian Kristus membayar hukuman dosa, tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa Allah berkenan atas pengorbanan itu. Martin Luther pun berkata, kebangkitan Kristus adalah pengesahan dari Allah bahwa dosa telah dikalahkan dan hidup baru telah dimungkinkan. Karena Kristus telah bangkit, kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, karena dalam Kristus ada hidup yang kekal. Kebenaran kedua, kebangkitan Kristus memberikan harapan hidup kekal. Paulus menegaskan dalam ayat yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam dosa Adam, kita semua jatuh ke dalam kebinasaan. Tetapi dalam kebangkitan Kristus, kita semua dihidupkan kembali. Karena itu, Agustinus, seorang bapak gereja, menekankan bahwa kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa kematian bukanlah akhir bagi orang percaya, melainkan awal dari kehidupan kekal bersama Kristus. Kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan kita, saudara-saudara. Ketika kita menghadapi penderitaan, penyakit, atau kematian, kita tidak kehilangan harapan karena Kristus telah mengalahkan maut dan menjanjikan kebangkitan bagi kita yang percaya kepadanya. Sekali lagi, kita yang percaya kepadanya punya harapan. Kebenaran ketiga, kebangkitan Kristus menuntut hidup baru dalam ketaatan dan kekudusan. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa historis, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 4. Oleh karena itu kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. John Calvin mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus adalah panggilan bagi orang percaya untuk hidup dalam kekudusan dan mempersembahkan diri sepenuhnya bagi Allah. Tidak hanya John Calvin, Dietrich Bonhoeffer menyatakan bahwa iman kepada kebangkitan Kristus harus menghasilkan ketaatan radikal kepada Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah bangkit. Hidup baru itu tercermin dalam kasih, pengampunan, dan kesaksian kita kepada dunia. Jadi, kalau kita masih hidup dalam rasa dendam, hidup tidak memberikan pengampunan, dan juga hidup malas-malasan, tidak memberikan kesaksian di dalam dunia ini, maka kita belum hidup baru dan kita belum memaknai kebangkitan Kristus. Bapak saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penolakan terhadap kebangkitan Kristus berasal dari berbagai latar belakang teologis, filosofis, dan rasionalis. Namun Alkitab dan kesaksian Rasuli dengan tegas menyatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa nyata dan dasar dari iman Kristen. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Pertama Korintus 16 ayat 14 mengatakan demikian. Tetapi karena Kristus telah bangkit, maka kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus adalah dasar dari iman kita. Saya mengatakan ini berulang-ulang bagi kita semua. Jika Kristus telah bangkit, maka dosa telah dikalahkan. Maut tidak lagi berkuasa. Dan kita memiliki pengharapan hidup kekal. Sebagaimana Kristus telah bangkit, marilah kita juga hidup dalam kemenangan
dan ketaatan kepadanya. Kristus telah bangkit. Ia benar-benar telah bangkit. Mari kita belajar untuk hidup percaya, beriman dengan sungguh-sungguh, dan juga sungguh-sungguh untuk mau belajar dan mengenal Kristus. Karena itu hindari diri dari godaan-godaan dan pergaulan yang merusak iman kita. Paulus mengatakan bahwa kita harus mencamkan ini supaya kita jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Selamat menjalani hidup ini, selamat merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati. Salam. Saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah berkorban bagi kami untuk menebus dosa-dosa. Allah di dalam Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyadarkan kami untuk kami senantiasa memandang kepada Kristus yang bersalib dan juga yang telah bangkit. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman. Biarlah kami terus menerus bertumbuh di dalam kepercayaan iman kami kepada Kristus yang telah bangkit. Biarlah kebangkitan Kristus memberikan kami harapan yang baru, motivasi yang baru, kekuatan yang baru untuk menjalani hidup dan kehidupan. Cari kami juga ya Bapa, untuk kami hidup bersama-sama dengan sesama kami, dengan menebarkan cinta kasih Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, seluruh hidup dan kehidupan kami taruh ke dalam tangan kasih. Inilah kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan dalam Kristus Tuhan. Datang dan memohon baptisnya. Amin. Demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.